Kemudian Allah juga yang Maha Tinggi berfirman dalam surah At-Taubah 111, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan. Al-ayat. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Jadi kalau orang mukmin keluar berjihad, berperang, mungkin letih, mungkin ada gangguan musuh, mungkin segala macam hal, tapi Allah membeli itu. Allah membeli itu jiwanya orang-orang mukmin dan hartanya. Harta yang dia keluarkan dan juga jiwa yang dia keluarkan dengan memberi mereka surga. Jadi dijamin kalau mereka mati syahid dengan ikhlas akan masuk ke dalam surga. Mereka berperang pada jalan Allah lalu mereka membunuh dan terbunuh. Kalaupun mereka membunuh orang-orang kafir di medan perang, kafir harbi, orang-orang kafir yang memang dasarnya memerangi Islam, maka ada hadis yang berbunyi, kata Nabi SAW dalam hadis sahih, tidak akan bersatu seorang mukmin dengan orang kafir yang dia bunuh di medan perang. Artinya kalau dia berhasil membunuh orang kafir, dia akan selamat, gitu kan? Karena orang kafir itu akan masuk ke dalam neraka. Ini kita ucapkan karena hukum agama kita. Orang kafir nggak terima itu bukan urusan kita. Karena agama kita berkata seperti itu. Dan ini keyakinan. Dan juga Allah sudah mengatakan, Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah cuma Islam, yang lain tidak ada agama lain. Dan agama Islam yang sedang kita anut sudah pernah saya jelaskan pada saat membahas bab-bab sebelumnya. Tidak ada agama baru ini. Ini bukan agama baru ini. Islam itu agama satu-satunya dari langit. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang baru. Gitu. Orang-orang Yahudi pun di zaman Nabi Musa alaihissalam yang beriman pada Allah, beriman pada semua yang suruh Allah suruh beriman padanya melalui Musa alaihissalam, beriman pada risalah Musa, beriman kepada seluruh risalah Nabi-Nabi sebelumnya, beriman kepada apapun yang Musa sampaikan alaihissalam yang berhubungan dengan yang akan datang, datangnya Isa, datangnya Muhammad alaihissalam, dikatakan Muslim mereka. Dan mereka meninggal masuk surga nanti di zaman itu, gitu kan? Tapi setelah datangnya Isa alaihissalam nggak bisa lagi dikatakan mereka Muslim. Kecuali yang beriman pada Allah dan beriman pada risalah Isa dan Musa dan seluruh nabi-nabi yang diberitakan. Baru dikatakan Muslim. Kenapa kita dapat predikat Islam sekarang? Karena kita mengimani Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelumnya. Kitab-kitab yang turun sebelumnya. Hanya ada perubahan di syariat. Syariat itu hukum-hukum. Hukum Nabi Musa berbeda, hukum Nabi Isa berbeda, hukum Nabi Muhammad SAW berbeda. Tapi nama agamanya semuanya Islam. Jadi Islam bukan agama baru ini. Inilah agama betul-betul satu-satu di sisi Allah. Jadi kita tidak boleh ragu tentang kekafiran orang yang menolak Islam. Nggak boleh ragu sama sekali. Dan tidak boleh ragu hanya ini agama yang benar. Makanya orang mau peduli nggak, orang mau marah atau tidak terima pernyataan Allah, kita nggak peduli dengan itu. Kita nggak penting buat kita. Seperti kasus yang sekarang di Jakarta kan, masalah orang-orang kafir mengatakan kita, oh orang Islam kok merasa ego sendiri, benar sendiri. Oh, memang benar. Ini memang benar, kalian yang salah. Kan gitu. Dan buktinya Islam itu bukan hanya untuk orang Melayu, bukan hanya untuk orang Arab. Siapapun di antara mereka syahadat, selesai urusannya. Karena yang sedang kita cap sebagai kekafiran adalah keyakinan dan perilakunya. Bukan fisiknya. Kita nggak membenci fisik ya. Dalam Islam kita nggak boleh membenci fisik. Kalau kita lagi berperang pun berjihad, kemudian musuh sudah kita tusuk mati, selesai. Nggak ada mutilasi, nggak ada bakar, nggak ada apa, nggak ada dalam Islam. Karena sebenarnya yang sedang jadi target kekafirannya, itu pun kalau dia menyerah, taruh senjatanya, nggak ada lagi peperangan. Orang tua nggak boleh dibunuh, perempuan nggak boleh dibunuh, semua nggak boleh dibunuh. Kan gitu. Memang ada hukum syar'i, harus jelas ini. Makanya tidak boleh ada keraguan tentang masalah kebenaran Islam. Dan ini penyampaian Allah. Di sini Allah mengatakan, lalu mereka membunuh, berarti memang kita disuruh membunuh orang-orang kafir itu kan. Nabi SAW menyuruh para sahabat melakukan, dan mereka membunuh Abu Jahal di perang Badar, ya. Membunuh Al-Walid, Uqbah, orang-orang yang dasarnya memerangi Islam di Mekah. Dan orang-orang ini sebelum berperang sudah ditawarkan ini. Tawarkan Islam dulu. Nggak mau, jizyah, nggak mau, udah diperangin. Karena mereka menolak kebenaran, dan kebenaran adalah Islam. Ya, tapi orang yang menyerah, ya, pada saat mereka kalah, semua selesai urusannya. Ya, sama dengan kalau kaum muslimin dalam rentetan histori sejarah dunia pun, semua pasukan Islam kalau sudah masuk di satu lokasi, mereka tidak akan pernah merusak. Ya. Tidak ada. Turki pada saat dibebaskan dari kekufuran, waktu itu kerajaan Romawi Nasrani menang kaum muslimin tahun 1453 di tangan Sultan Muhammad Murad rahimahullah, maka tidak ada gereja yang dihancurkan.
salibnya diturunin dijadikan masjid. Selesai. Dan semua begitu. Kaum Nasrani di Turki pada saat itu tidak ada yang dipaksa masuk agama Islam, tidak ada. Enggak ada, silahkan. Mau beribadah dengan agama kalian silahkan. Tapi ingat, hukum pemerintahan adalah hukum Islam. Kalian di bawah naungan kami. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam Islam. Enggak ada paksaan. Tapi beda dengan agama-agama lain. Suku Tatar pada saat masuk di Irak, di Abbasiyah membunuh sekian puluh ribu orang. Gitu kan. Hancurin semua tulisan-tulisan karya tulisnya para ulama-ulama muslimin. Waktu pasukan Nasrani berhasil merebut Spanyol dari kaum muslimin setelah 200 tahun sekian dikuasai oleh kaum muslimin, apa yang mereka lakukan? Mereka membantai kaum muslimin, memaksa harus masuk Islam, harus masuk Kristen atau dibunuh. Enggak ada cara lain. Itu terjadi di Spanyol, pembantaian massal, satu Spanyol semuanya. Waktu itu ada kerajaan Khilafah Utsmaniyah dipimpin oleh raja yang mulia namanya Sulaiman Qanuni. Orangnya sangat luar biasa, kuat prinsip dasarnya, prinsip pegangan jiwa, prinsip hidupnya kuat, agamanya kuat gitu kan. Sulaiman Qanuni menetapkan peraturan di Turki dan seluruh wilayah Islam, semua Yahudi dan Nasrani yang tidak masuk Islam dibunuh. Pada saat itu ya, peraturan sama. Baru mau dikeluarkan peraturan itu, ada satu muftinya khilafah bilang, "Wahai Amir Mukminin, ini enggak ada dalam Islam ini. Walaupun orang Islam di sana dibantai, di sini nggak boleh kita bantai mereka. Tidak ada urusannya ini, nggak ada hubungannya. Yang dibantai sana itu mati syahid. Selesai, kita sudah tahu masuk surga. Jangan dibalas hal yang sama." Fatwanya dirobek sama Sulaiman Qanuni, nggak jadi diterapkan. Tetap orang Nasrani, orang Yahudi hidup di tengah kaum muslimin, tempat ibadahnya dibiarin. Padahal di sana ini lagi dibantai ini. Dan itu cara bantainya luar biasa, dan namanya mahkamah taftish ya. Terkenal sekali, itu parah sekali, luar biasa. Orang dibelah dua, orang dibakar, wah luar biasa deh. Nah, kalau saya mau ceritain kayaknya nggak perlu, nanti hanya bapak ibu jadi benci gitu kan. Cuma saya memang mempelajari masalah sejarah itu sangat menyakitkan. Tapi Islam menyuruh kita adil, nggak ada balasan seperti itu. Bahkan orang yang paling jahat dengan Islam pun, dia kalau sudah masuk Islam sudah selesai urusannya, karena sudah menjadi Muslim sekarang. Selesai urusannya. Bahkan kata Nabi SAW, Allah tertawa dengan dua orang yang saling bunuh-membunuh, dua-duanya masuk surga. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana ceritanya? Kok bisa dua orang saling bunuh-membunuh, dua-duanya masuk surga? Kata Nabi SAW, bertemu seorang mukmin, seorang muslim di medan perang dengan seorang kafir, si muslim dibunuh, mati syahidlah dia, masuk surga. Berjalan waktu, si kafir ini masuk Islam, dapat hidayah. Dia juga ikut berperang dengan pasukan muslimin, dia dibunuh juga oleh orang kafir yang lain. Maka orang muslim yang pertama mati terbunuh, dengan orang yang kafir masuk Islam setelah itu dan juga terbunuh di medan perang, dua-duanya masuk surga. Begitu luar biasanya agama Islam. Ini hukum dari Allah, nggak mungkin salah ya. Tidak mungkin salah. Jadi memang fadilah seseorang masuk di kancah peperangan, dia berusaha membela agamanya. Kalau ada orang kafir yang memang harbi, diperangi, dibunuh sama dia. Kalau dia membunuh, dia dapat fadilah, atau dia terbunuh, kata Allah di sini kan, membunuh atau terbunuh. Kalau dia dibunuh pun dia mati syahid. Tinggal bagaimana dia bisa ikhlaskan niatnya supaya tidak terjadi riya, ya, tidak terjadi sum'ah, hanya untuk berbangga-bangga. Emang tujuannya untuk mendapatkan fadilah mati syahid itu sendiri. Makanya saya bilang tadi, harus ibadah itu diikutin Bapak Ibu sekalian. Bangun sholat malam, emang lagi kejar pahalanya sholat malam itu. Baca sebelum tidur. Emang sedekah, kejar pahala sedekah itu. Oh ternyata dengan sholat malam, doa saya mustajab. Karena Allah turun ke langit bumi. Kejar itunya. Emang itu yang dikejar. Gitu kan? Saya kerja ini agar derajat saya di surga tinggi. Memang itu yang kita kejar. Kemudian saya sedekah supaya Allah menambahkan rezeki saya. Gitu kan? Bahkan ada hadis yang mengatakan, obati penyakit-penyakit orang sakit yang kalian dengan sedekah. Bisa bermakna bantu dengan duit, atau memang sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit, bisa memecahkan banyak masalah. Jadi kita mengerjakan dengan ngejar itunya. Nah sama masuk di kancah peperangan. Tidak mudah itu masuk di medan perang, sulit. Membawa jiwa, tinggalin keluarga, tinggalin pekerjaan. Tapi ada janji yang memotivasi kita, sehingga akhirnya kita mau mengerjakannya. Di sini dikatakan itu telah menjadi janji yang benar dari Allah, nggak mungkin salah. Orang berperang mati syahid pasti akan masuk surga, nggak ada keraguan di dalamnya.